Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, begitu juga dengan Bapak di sini dan teman-teman guru lainnya di sekolah. Alhamdulillah dalam kondisi yang juga prima. Nah, untuk kata motivasi kita hari ini, anak-anak kami sekalian, adalah surgamu ada di bawah telapak kaki ibumu. Nah, kita ingin kontemplasi dulu. Ada kisah menarik dari video di YouTube. Silahkan anda kami semuanya pasang telinga, lihat videonya. Total gelap, namun sedetik kemudian lampu kembali menyala, hanya berupa lampu sorot. Lampu sorot hanya menyinari dua titik. Satu titik Doni yang berjalan turun, dan satu lagi ibunda Doni yang sedang duduk di samping saya. Semua mata terfokus ke dua titik lampu tersebut. Kemudian saya bimbing sang ibu berjalan mendekati Doni, naik ke panggung. Doni kaget karena disorot lampu di hadapannya tak seberapa jauh ada ibunya. Sementara ibunya berjalan tertatih, saya gandeng perlahan, maju mendekati Doni. Ketika dua titik itu bertemu, Doni bersimpuh di kaki ibunya. Ibunya membungkuk dan memeluk dengan erat. Pelukan merangkul hati. Sebuah pengakuan, Bu, Ibu, maafin Doni ya Bu. Doni kangen Ibu. Doni salah Bu. Doni anak Ibu, anak Bapak. Doni tobat Bu. Doni capek jadi orang susah. Doni mau sukses. Doni mohon ridho Ibu. Doni mohon ampun dan maaf Ibu. Terus dia berkata lirih di kaki sang ibu. Disaksikan ribuan mata dan didengar jelas keliling gedung. Karena mic wirelessnya masih on, nyala. Kamu anakku, ibu mencintaimu, ibu juga minta maaf. Saya mendengar lirihan sang ibu di antara tangisnya. Tak ada kata-kata, yang terdengar hanya tangisan diiringi tumpah air mata. Doni dan ibunya tidak berdua saja yang menangis. Semua orang di gedung itu pun menangis. Malam yang tak mungkin dilupakan bagi semua orang yang hadir malam itu. Oke, luar biasa ya. Sebuah cerita sukses dari seorang yang bernama Mardigu. Itu dia pengusaha terkenal. Bapak ingin minta tanggapan dulu masing-masing satu kata saja. Terima kasih yang masih menghidupkan videonya. Ada Aisyah. Aisyah, boleh satu kata atau satu kalimat untuk menyampaikan kesan kamu mendengarkan video tersebut? Nggak tahu. Nggak tahu kenapa. Sedih aja dengar ceritanya. Anda kami hari ini, Ananda sudah mendapatkan setidaknya dua kontemplasi hari ini, ya, dua perenungan diri. Yang pertama, jangan pernah lupakan peran orang tua, terutama ibu, karena doa-doa ibu kita itu sangat berpengaruh pada kesuksesan kita. Kunci sukses kita ada pada doa ibu kita. Kalau ibu kita tidak suka dengan kita, maka bisa jadi itu menjadi penghambat bagi kesuksesan kita. Tapi kalau ibu kita ridho, dia selalu mengangkatkan kedua belah tangannya untuk berdoa kepada kita, insya Allah kita akan menemui jalan-jalan kesuksesan. Baik, terima kasih Ananda kami semua. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti kita pada hari ini. Kegiatan inti kita adalah terkait ceramah. Nah, Bapak akan share. Oke, nah sekarang kita akan menyusun kerangka ceramah. Anda kami semuanya, hari ini kita masuk ke menyusun kerangka ceramah ya. Sebelum kita menyusun teks ceramah, kita harus susun dulu kerangka ceramahnya. Kerangka teks ceramah adalah rencana yang memuat pokok-pokok bahasan struktur teks ceramah. Setiap bagian struktur, yaitu pembuka, isi, dan penutup, dibuat kalimat pokok atau ide pokok tanpa penjelasan detail. Nah, penjelasan detailnya itu nanti ketika kita menuliskan ceramah yang lengkap. Nah, mari kita perhatikan ada cara pembuatan kerangka teks ceramah. Yang pertama itu adalah ketiga struktur harus dibuat. Apa saja strukturnya masih ingat? Pembuka, isi, dan penutup. Ya. Nah, kemudian yang kedua, maksud ceramah harus diungkapkan dengan jelas. Yang ketiga, pastikan setiap bagian kerangka hanya memiliki satu gagasan pokok. Yang keempat, bagian setiap kerangka harus tersusun secara logis. Dan yang kelima, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Nah, dari kelima hal ini, cara membuat kerangka teks ini, kira-kira Ananda semua sudah paham? Nah, kira-kira yang mana yang tidak paham? Poin keberapa yang tidak paham? Biar Bapak jelaskan. Oke, Bapak jelaskan satu persatu saja. Yang pertama, Ananda harus membuat teks
kerangka ceramahnya itu dari ketiga struktur ini. Yang pertama pembuka, 1 pembuka, kemudian 2 isi, kemudian 3 penutup. Nah, di pembuka, di nomor 1 itu, Anda harus menyampaikan apa yang mau disampaikan pertama, di pembuka, kedua, ketiga. Nah, misalnya di pembuka itu, Anda menyampaikan 1 salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, selamat pagi semuanya. Kemudian, kalau mau mukadimah dengan bahasa Arab, alhamdulillah, ya. Nah, itu dibuat kerangkanya sebelum dituliskan teks rincinya. 1, salam pembuka. 2, mukadimah bahasa Arab. 3, mukadimah bahasa Indonesia, dan seterusnya. Nah, kemudian isi selanjutnya. Kedua, isi. Isi 1 yang ingin disampaikan yang pertama di isi itu apa? Misalnya fenomena COVID-19 di Indonesia. Nah, tulis itu yang pertama. Kemudian di isi yang kedua, kerangka isi yang kedua misalnya, fakta jumlah pasien COVID di Indonesia dan dunia. Nah, yang kedua. Kalau yang pertama tadi fenomenanya, yang kedua jumlah datanya, faktanya. Kemudian yang ketiga, kita ingin menyampaikan apa di isi. Misalnya, kita ingin menyampaikan berapa yang sembuh. Nah, kasus-kasus sembuh. Nah, itu di kerangka ketiga misalnya. Nah, kemudian yang kerangka keempat, kita ingin mengajak untuk taat dengan protokol kesehatan. Nah, biasanya kerangka-kerangka itu Anda buat hanya berupa 1 kalimat saja maksimal, dan fungsinya untuk mengingatkan kita ingin mengupasnya nanti itu dengan kerangka ini. Nah, kalau tidak ada kerangka, maka kita tidak bisa mengupasnya dengan baik. Ya. Nah, setelah isinya ada 4 kerangka, baru kemudian penutup. Penutup nanti misalnya ada 2 kerangka. Di penutup itu 1 kerangkanya kesimpulan dari kasus COVID yang ada di Indonesia. Yang kedua misalnya kerangka penutupnya saran apa yang harus kita lakukan di Indonesia untuk melawan COVID-19. Nah, itu di penutup. Jadi kerangka itu penting sekali ada di ketiga struktur ini. Ya. Yang kedua, maksud ceramah harus diungkapkan dengan jelas. Nah, tadi sudah kita sampaikan maksudnya misalnya hanya untuk menginformasikan, atau hanya untuk menghibur, atau hanya untuk mengajak, atau ketiga-tiganya. Jadi harus jelas. Ya. Nah, kemudian yang keempat, bagian setiap kerangka harus tersusun secara logis. Logis maksudnya apa? Siapa tahu? Apa makna logis? Masuk akal. Yes, betul. Logis itu masuk akal. Jangan kita buat kerangka dan tersusunnya tidak secara logis. Maksudnya gimana tersusun secara logis? Misalnya harus sistematis lah kita buatnya. Kita mengungkapkan dulu fenomena COVID-19, kemudian fenomena kematiannya, jumlah kematian, jumlah yang sembuh. Oke, anak-anak kami semuanya selesai terkait cara kita menuliskan teks ceramah. Nanti Ananda semuanya tinggal menuliskan teks ceramah. Sekarang kita berikan kesempatan Ananda untuk menuliskan teks ceramah. Kemudian yang tidak mengerti nanti bisa menyampaikan kepada Bapak apa yang kurang, apa yang tidak dimengerti, agar teks ceramah Ananda semuanya berkelas. Ya, keren. Ketika dilihat, Pak ini kerangkanya bisa begini. Wah, mantap. Jadi tersusun dengan rapi, ada kerangkanya. Kalau Dian sendiri, kira-kira nanti mau menyusun teks ceramah tentang apa? Belum tahu sih, Pak. Lagi cari-cari juga. Belum tahu, lagi cari-cari juga. Nah, bisa lihat di teks-teks ceramah orang lain dulu. Oke, baik. Terima kasih. Pokoknya semuanya, anak-anak kami semuanya, tolong dalam pekan ini harus sudah dituntaskan topik dan kerangkanya, agar bisa diberikan feedback oleh guru. Oh, ini sudah bagus topiknya. Oh, ini kamu harus cari lain ini kerangkanya karena susah ini, misalnya begitu ya. Dalam minggu ini harus sudah diselesaikan ya. Baik, anak-anak kami semuanya, terima kasih untuk hari ini kegiatan kita. Tadi sudah kita mendengarkan bagaimana cara kita membuat kerangka ceramah, kemudian bagaimana cara kita menyusun kerangka itu menjadi sebuah teks ceramah. Tiba saatnya kita di penghujung
pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktu Anda semuanya, meskipun dari rumah saja. Kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir, dan Januari nanti insya Allah kita berharap sekolah sudah bisa dibuka 100% tanpa shift lagi, dan asrama juga sudah bisa dibuka insya Allah. Terima kasih untuk hari ini waktunya. Salam buat teman-teman yang tidak hadir, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan, semoga yang berhalangan hari ini di pertemuan selanjutnya bisa bertatap muka. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.